Malam pertama dengan CEO nyebelin. Episode 1. Sebuah mobil mewah memasuki mansion megah. Seorang gadis yang baru saja pulang dari sekolahnya keluar dari pintu mobil yang sudah dibuka oleh supir keluarganya. "Pak Bambang, ini kenapa ada banyak bodyguard?" "Ya, Pak," ucap gadis itu yang baru saja turun dari mobil mewahnya dan menatap beberapa bodyguard yang berjejer rapi di depan pintu rumahnya. "Tuan, kedatangan tamu penting, Nona. Tuan juga tadi sempat berpesan kepada saya agar Nona langsung ke ruang keluarga karena ada hal penting yang ingin Tuan katakan," ucap Pak Bambang. "Ya udah, aku masuk dulu ya, Pak," ucapnya dan berlalu memasuki rumah mewahnya. Pintu rumah terbuka, ia melangkah masuk dengan disambut oleh pelayan rumahnya yang berjejer rapi sambil membungkukkan badan. Gadis itu membalas dengan senyuman serta membungkukkan badannya. "Nona, Anda sudah ditunggu Tuan di ruang keluarga," ucap salah satu pelayan. "Iya, Bi. Aku kesana dulu ya." Gadis itu pun melangkahkan kakinya. Memasuki ruang keluarga yang di depannya dijaga oleh 2 bodyguard. Samar-samar ia mendengar suara papinya yang menyebutkan perjodohan. Entah untuk siapa ia tidak tahu. Karena sudah terlalu penasaran, ia membuka pintu ruang keluarga. Semua pasang mata mengalihkan mata ke pintu yang baru saja dibuka. "Siva, sini nak, ada yang ingin bertemu denganmu," ucap pria parubaya yang masih terlihat tampan di usianya yang sudah tidak muda lagi. Ya, dia adalah papi dari gadis yang dipanggil Siva, Andrawina Pratama Subrata, pengusaha sukses di bidang properti. Dengan sang istri yang bernama Riris Andrawina, seorang desainer terkenal yang desain bajunya sudah mendunia. "Papi, Siva capek. Siva mau makan dulu ya, nanti kesini lagi." Siva mengedipkan mata berkali-kali. Semua menatapnya gemas. Tak terkecuali laki-laki tampan yang sedari tadi terdiam dengan wajah datarnya. Lucu. Batin pria itu yang menatap lekat gadis yang masih mengenakan seragam SMA-nya. "Siva Hasnalia Andrawina," tegas Andra kepada putrinya. Siva yang mendengar nama lengkapnya dipanggil itu pertanda papinya tidak ingin dibantah. "Duduk dan dengarkan omongan papi baik-baik. Kenalkan, ini teman bisnis papi, namanya Om Leo, dan ini istrinya, Tante Valen." Siva mengangguk dan menyalin tangan teman papinya itu. "Nah, kalau laki-laki yang di sebelah Tante Valen itu adalah anaknya. Silakan, Safi, perkenalkan dirimu ke calon istrimu." Siva tersenyum menggoda. "Wait, tunggu. Calon istri? What?" Siva nggak salah denger kan? Tidak, dia baru kemarin membersihkan telinganya. "Maksud papi, calon istri apa? Dan siapa yang mau menikah?" "Mami mau nikah sama dia." "Ya ampun Mami, ingat umpun Mi, masa Mami mau duain papi sih?" Siva berucap polos sambil menatap kedua orang tuanya. Pletak. Satu jitakan mendarat mulus di keningnya. Siapa lagi pelakunya jika bukan sang kakak?
Azeka Andrawina, pengusaha sukses di usianya yang masih muda. Kenapa sih bang? Kalau Siva geger otak gimana? Abang mau tanggung jawab, gerutunya sambil mengelus keningnya. Lebay banget sih, lagian ya kali mami mau nikah lagi. Kalaupun iya, pasti orang itu sudah ditembak mati sama papi. Kesal Aska yang geram akan kelemotan adinya. Mata Siva beralih melihat laki-laki yang duduk di samping Tante Valen. Laki-laki yang mengenakan setelan jas mewah yang melekat pas di badan kekarnya. Rahang tegas, bulu mata lentik, tak lupa bibir pink yang sangat menggoda iman Siva. Safi Hernandez, calon suamimu, ucap laki-laki itu dengan wajah datarnya. Apa? Mami bercanda kan? Aku masih SMA loh, masa udah nikah? Aska yang tepat berada di samping Siva melototkan matanya, lantaran kaget dengan teriakan adiknya yang pas di samping telinganya. Untung punya adik bentuknya begini, cuma satu. Coba bayangin punya dua, bisa-bisa pecah ini gelendang telinga. Batin Aska sambil mengelus dadanya pelan. Jaga bicara kamu, princess. Masih ada tamu di sini, tolong hargai mereka. Tegas Pak Andrawina. Safi berdehem lantaran sudah jengah mendengar omongan gadis kecil itu. Ia melangkahkan kakinya mendekati Siva. Jarak mereka sangat dekat. Bahkan jika Siva menoleh, maka bibir mereka akan bersentuhan. Menikahlah denganku, atau kau mau melihat keluargamu hancur. Ancam Safi pelan, mungkin hanya ia dan Siva yang bisa mendengarnya. Setelah itu, Safi menjauhkan wajahnya dari Siva. Tidak, Safi, tidak serius dengan ucapannya. Dia hanya ingin menggertak Siva agar menerima perjodohan ini. Siva terdiam, memikirkan ucapan dari laki-laki itu. Tidak, Siva tidak akan membiarkan keluarga yang sangat ia sayangi hancur karena ia menolak perjodohan ini. Mungkin ini sudah takdirnya. Ia tidak mau mengecewakan mami papinya yang sangat menyayanginya. Jadi, bagaimana sayang? Apakah kamu menerima perjodohan ini? Tanya Tante Valen. Mommy Safi yang menatapnya dengan kelembutan. Semua pasang mata menatap dirinya menunggu jawaban yang akan ia lontarkan. Oke, Siva mau menerima perjodohan ini. Asal dia mau beliin Siva pulau pribadi yang paling mewah. Ucapannya dengan angkuh sambil menunjuk Safi yang hanya menatapnya datar. Safi merogoh handphone yang berada di saku jasnya. Tolong carikan pulau pribadi yang paling mewah. Segera kirim datanya kepada saya. Safi mematikan panggilan itu sepihak tanpa mendengar balasan dari si penerima telepon. Ting. Pulau ini sudah siap. Kau tidak bisa menolak lagi, Nona. Safi tersenyum. Tipis, sangat tipis. Bahkan orang-orang pun tidak akan sadar. Jadi, bagaimana princess? Apakah kamu menerima perjodohan ini? Tanya Mami Riris sambil sedikit mencubit tangan putrinya itu. Iya, aku terima. Puas kalian. Senyuman bahagia terpancar dari dua keluarga yang akan bersatu itu, kecuali laki-laki bernama Safi yang tetap dengan wajah datarnya. Baik, silakan Safi, pasangkan cincin ini kepada calon istrimu sebagai tanda bahwa kalian sudah terikat.
Leo angkat bicara setelah keterdiamannya. Ya, namanya bapak anak jadi gak beda jauh lah, sama-sama muka tembok. Safi memasangkan cincin yang sudah mominya persiapkan dari jauh-jauh hari ke jari mungil Siva. Siva pun melakukan yang sama, ia memasangkan cincin ke tangan Safi dengan ogah-ogahan. Asik, Siva OTW kawin, celetuk Aska sambil mengangkat jari telunjuk dan tengahnya dan tersenyum manis saat Safi menatapnya tajam. Kalau begitu, bagaimana jika pernikahan mereka dilangsungkan 1 minggu lagi? Ucap Leo. Setuju, jawab semuanya serentak kecuali Siva dan Safi. Om, maaf, Siva masih sekolah. Gimana kalau nikahnya pas Siva udah lulus aja? Tawar Siva, tak lupa dengan papi Ayes berharap membuat mereka luluh. Gak bisa sayang, semua sudah disiapkan, bahkan persiapannya sudah 99%. Tinggal fitting baju pengantin dan cincin pernikahan kalian. Ucap Riris mengelus sayang rambut Siva. Ia jadi tidak sabar melihat pernikahan mereka. Dari dulu ia sangat menginginkan anak perempuan, namun sayang yang keluar hanya 1 anak laki-laki yang sifatnya sama seperti sang suami. Siva melongo mendengar ucapan dari calon mertuanya itu. Hebat. Bahkan Siva baru saja baru menerima perjodohan ini, tapi ternyata persiapan pernikahannya hampir selesai. Pasti rencana ini sudah dari lama, tapi mami dan papinya sengaja menutupi ini, pikirnya. Bersambung.